Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada masa sekarang ini tidak hanya negara kita Indonesia, tetapi bahkan dunia sekalipun sedang diguncang oleh yang namanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh infeksi virus corona. Untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas, pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program yang bernama social distancing. Nah, social distancing ini merupakan program yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan agar orang-orang tidak berkumpul di tempat keramaian dan menghindari kontak langsung dengan banyak orang. Nah, akibat social distancing ini, kebanyakan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kita semua itu ada sebagian mungkin yang terhalang karena social distancing. Hal ini menyebabkan masyarakat itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan memang dianjurkan untuk berada di rumah karena rumah merupakan tempat yang bisa dikatakan aman bagi masa pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan yang dihabiskan di rumah yang dimulai dari belajar bahkan hingga bekerja sekalipun mungkin ada bagi sebagian orang yang mensyukuri hal tersebut, namun ada juga bagi sebagian orang yang merasa hal itu membebankan dan tidak mengenakan ya. Karena kegiatan social distancing ini tentunya ada plus dan minusnya. Masyarakat yang sedang melakukan social distancing, saya berharap dengan adanya video ini dapat menemani waktu teman-teman, kakak, abang, bapak, ibu semuanya, menemani waktu kita semua saat berada di rumah, saat menjalani kegiatan social distancing. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya akan menemani kalian semua selama 7 menit ke depan untuk memenuhi tugas mahasiswa program studi pendidikan kimia untuk mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Rodi Putra Saktika selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Semoga dalam 7 menit ke depan kita semua dapat memanfaatkan waktu selama masa social distancing ini. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini terlebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurzati Zikrika dari program studi pendidikan kimia di Universitas Negeri Tanjung Pura, tepatnya di Kota Pontianak. Biasa saya dipanggil dengan nama Iza. Nah, sebenarnya saya ini bukanlah mahasiswa yang berasal dari Kota Pontianak. Saya berasal dari salah satu daerah di Kalimantan Barat, tepatnya di ujung Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu dari Paluh. Nah, di Paluh saya tinggal bersama keluarga kecil saya yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang adik laki-laki. Adik saya sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sambas. Bicara tentang Paluh ini, Paluh bagi anggapan orang luar itu dikenal sebagai daerah yang terletak di ujung Pulau Kalimantan dan disebut sebagai negeri orang bunian atau orang kebenaran. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan cerita mengenai Paluh yang saya dengar dari orang-orang terdahulu. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan sedikit suasana tentang Paluh. Nah, untuk melihat suasana dan kondisi di daerah Paluh, kita harus jalan-jalan sebentar di luar. Nah, untuk jalan-jalan pada masa sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika ada. Nah, jika sudah menggunakan masker seperti ini, kita dapat berjalan keluar, jalan-jalan sebentar sekedar untuk menghilangkan rasa bosan kita dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di daerah tempat tinggal saya sedang dalam kondisi hujan. Terdengar suara anak-anak yang sedang bermain hujan. Setelah hujan reda nanti, kita akan memulai perjalanan kita. Sabar ya! Paluh merupakan daerah yang terletak di ujung Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Sambas. Di sini masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dapat kita lihat di sisi jalan terdapat padi yang mulai membesar.
Sebagai petani, masyarakat di sini tidak hanya bercocok tanam dengan padi, namun ada juga yang berkebun dengan beragam tumbuhan seperti lada, pinang, karet, dan lain sebagainya. Petani di sini pada umumnya menyesuaikan tanaman yang akan ditanam sesuai dengan kondisi cuaca dan musim pada masa bercocok tanam tersebut. Sebagai wilayah pesisir, nelayan di sini dapat melaut setiap harinya apabila cuaca mendukung. Namun, sekarang memasuki akhir tahun ini, di bulan yang sering hujan, cuaca pun sering berubah dari cerah di pagi harinya dan berakhir dengan hujan hingga badai di siang maupun sore harinya. Hal itu membuat masyarakat yang berperan dan berprofesi sebagai nelayan akan kesulitan untuk melaut apabila cuaca sedang buruk. Nah, di wilayah Palu ini dapat dikategorikan sebagai daerah yang masih belum terlalu disentuh oleh peradaban. Sifat masyarakat yang umumnya masih terasa tradisional, walaupun di beberapa aspek tidak lagi demikian. Ini merupakan wilayah yang disebut daerah orang kebenaran atau orang bunian. Maksud orang kebenaran di sini bukanlah orang-orang yang selalu mengatakan hal-hal benar, tetapi menurut cerita orang-orang tua terdahulu, sebenarnya di Palu juga terdapat kerajaan megah. Namun wilayah tersebut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Katanya daerah tersebut tidak terlihat karena sang raja memohon kepada sang pencipta agar kerajaannya tidak terlihat supaya tidak diserang penjajah pada masa penjajahan terdahulu. Tetangga saya juga mengatakan ketika ia berada di daerah yang katanya merupakan wilayah kerajaan tersebut, di mana saat ia terbangun pada malam hari ia mendengar suara-suara seperti interaksi banyak orang. Namun saat dilihat tidak ada sosok apapun. Hal ini membuat wilayah tersebut dikenal dengan daerah yang cukup mistis. Mengenai kebenarannya tidak ada yang tahu, dan saya kembalikan ke kepercayaan kalian masing-masing.